Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pohon penurunan. Apa itu pohon penurunan? Derivation tree atau pohon penurunan adalah representasi grafis untuk derivasi dari aturan produksi yang diberikan untuk CFG. Ini adalah cara sederhana untuk menunjukkan bagaimana derivasi dapat dilakukan untuk mendapatkan beberapa string dari seperangkat aturan produksi yang diberikan. Pohon derivasi juga disebut dengan pohon parse. Parse tree atau pohon parse mengikuti prioritas operator. Subpohon terdalam dilintasi terlebih dahulu, jadi operator disimpul atau kurang diutamakan daripada operator di subpohon. Pohon parse berisi properti sebagai berikut. Yang pertama, simpul root, selalu merupakan simpul yang menunjukkan simbol awal. Yang kedua, derivasi, dibaca dari kiri ke kanan. 3. Node down, selalu merupakan terminal node. Yang keempat, node interior, yang selalu merupakan node non-terminal. Contohnya, bahasa M memiliki aturan produksi. S besar garis bawah A besar, B kecil. A besar, C kecil, A besar garis bawah E kecil, D besar garis bawah B kecil. Jadi string yang dapat dibuat dari aturan di atas adalah seperti gambar di sebelah kanan sebagai berikut. Yang pertama EBB, yang kedua EBC. Parsing. Proses parsing merupakan tahapan analisis yang berguna untuk memeriksa urutan kemunculan token, memahami struktur suatu teks atau kalimat untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur berhubungan satu sama lain secara gramatikal. Ini dapat dilakukan baik secara manual oleh manusia maupun secara otomatis yang dilakukan oleh komputer menggunakan algoritma parsing. Implementasi metode parsing dalam program perlu memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, rentang waktu eksekusinya. Yang kedua, penanganan kesalahan. Yang ketiga, penanganan kode. Metode parsing. Yang pertama, ada top-down. Metode ini melakukan penelusuran dari root atau puncak menuju leaf atau daun. Simbol awal sampai ke simbol terminal ada dua jenis, yaitu backtrack dan no-backtrack. Yang kedua, ada button up. Metode ini melakukan penelusuran dari leaf atau daun menuju root atau puncak. Jadi, cara pembuatan dari metode kedua tersebut itu berbeda. Kalau top down, dari puncak menuju ke daun. Sedangkan untuk button up, dari daun menuju ke puncak. Contoh top down sebagai berikut. Aturan produksinya S besar garis bawah A kecil B besar, B kecil A besar garis bawah A kecil S besar, B kecil A besar B besar garis bawah B kecil S besar A kecil B besar. Jadi untuk cek penurunan string jadi A B B A. Contoh pembuatan dari top down sudah dijelaskan dari slide sebelumnya. Jadi untuk top down dari puncak menuju ke daun. Untuk contoh button up, aturan produksinya sama, cara pembuatannya berbeda. Jadi dari daun menuju ke puncak. Di sini ada ambiguitas. Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Misalkan S besar ke A besar, B besar, A besar ke A kecil,
B besar ke A kecil. Untuk mendapatkan untai A kecil bisa terdapat dua cara penurunan sebagai berikut. S besar ke A besar ke A kecil. S besar ke B besar ke A kecil. Jadi, untuk menunjukkan suatu tata bahasa bebas dengan konteks ambigu bisa dilakukan dengan menemukan untai yang memungkinkan pembentukan lebih dari satu pohon penurunan. Ambiguitas dapat menimbulkan masalah pada bahasa-bahasa tertentu, baik dalam bahasa alami maupun pada bahasa pemrograman. Bila suatu struktur bahasa memiliki lebih dari satu dekomposisi atau penurunan dan susunannya akan menentukan arti, maka artinya menjadi ambigu. Kesimpulannya dari presentasi ini, derivation tree atau pohon penurunan adalah representasi grafis dari derivasi aturan produksi pada konteks pre-grammar. Disingkat jadi CFG, ini dapat memberikan cara visual untuk memahami bagaimana string dapat dihasilkan dari aturan produksi yang diberikan. Proses parsing merupakan tahapan analisis sintaksis yang penting dalam memeriksa urutan kemunculan token dalam teks atau kalimat untuk memahami strukturnya secara gramatikal. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.